Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah." Sungguh hari yang paling mulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari yang paling mulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Dari sini yang pertama dapat kita ambil pelajaran bahwa semua hari itu mulia. Semua hari itu mulia, tapi ada yang termulia, yaitu hari Jumat. Inilah konsep yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan Quran, diajarkan Islam. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan itu mulia, tapi ada yang termulia. Misalkan tempat, semua tempat mulia, tapi ada yang termulia. Misalkan Al-Haramain, Mekah, Madinah termulia, tapi semua tempat mulia. Indonesia mulia, Mesir mulia, Yaman mulia, semua mulia. Tapi yang paling mulia adalah Al-Haramain. Ini adalah tempat yang paling mulia. Semua bulan mulia, tapi ada yang termulia, yaitu bulan Ramadan. Tapi semua bulan mulia, termulia bulan Ramadan. Apalagi semua hamba Allah ini mulia, tetapi yang termulia adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsep Islam itu hebat, mulia. Tidak ada yang tidak mulia. Semua Allah ciptakan mulia, tapi ada yang termulia. Begitu juga hari, semua mulia, tetapi ada yang termulia. Makanya antum jangan salah nanya, "Ustaz, saya pengen nikahin anak nih, hari baiknya kapan ya?" Itu salah. Itu menganggap berarti semua hari tidak baik. Yang baik yang ini. Jangan tanya hari yang terbaik mana. Saya tahu Ustaz, semua hari baik untuk apa? Nikahin anak. Tapi yang terbaik, nah itu boleh. Itu pertanyaannya sesuai dengan Islam. Tapi kalau nanyanya apa? Hari baiknya kapan? Berarti kalau nggak hari itu nggak baik. Ini hari ini, maaf salah nih. Ustaz, saya pengen nikahin anak. Bulan baiknya kapan? Itu salah. Itu tidak sesuai dengan Islam. Pertanyaan bulan baik. Tapi yang benar apa? Bulan yang terbaik Ustaz. Itu yang terbaik. Berarti bulan yang lain baik, tapi ini terbaik. Tapi kalau bulan baik, yang lainnya nggak baik, ini salah. Berarti tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya suka ada yang orang menganggap ini termasuk apa hal yang diharamkan oleh Allah kalau nanyanya begitu. Kalau nanya hari apa? Hari baik. Tidak ada hari baik. Semua hari baik. Nggak ada hari nggak tidak baik. Maka nanyanya harus ngomong terbaik. Saat saya mau bikin bangun rumah nih, ngadepnya yang terbaik kemana? Boleh tuh. Ngadep terbaik, ngadep matahari sono. Biar sinarnya masuk. Tapi kalau baiknya bagaimana? Jangan. Berarti sial nanti ya. Ini hari rumah ini nggak bagus nih karena ngadepnya apa? Salah. Enggak, ini bagus, cuman yang terbagus kalau kesini nih ya. Itu kan boleh. Kalimat itu ada yang inna min afdali ayyamikum. Jadi Rasulullah berbicara seperti itu bukan nggak ada maksud, tapi maksudnya selalu kamu harus meyakini semua itu baik. Tapi ada yang apa? Yang terbaik. Ini harus kita ambil pelajaran dari perkataan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hari itu baik, tetapi ada yang terbaik, yaitu hari Jumat. Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Hari Jumat. Jumat ini bisa dibaca dengan 3 macam bacaan. Boleh dibaca Jum'ah, boleh itu disukunkan Jum'ah, boleh dibaca Dhammah Jumu'ah, boleh dibaca Fathah Juma'ah. Yang enak yang mana? Jumat aja dah. Betawi Jumat tuh dengan puyeng-puyeng. Tapi bahasa Arab boleh Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, ada tuh min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ati. Nanti ada juga bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati jumu'ati. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada ngomong nanti kita ketemuan hari Jumu'ah, bisa juga tuh apa?
Cuman ribet ngomongnya. Jum'ah atau Jum'ah atau Jumu'ah. Tapi yang gampang udahlah, nggak usah pusing-pusing. Jumat gitu dah. Emang Indonesia kan gampang kita. Tuh hari-hari yang kita punya seminggu itu juga hari satu pekan itu juga bahasa Arab. Cuman kan kita nggak mau ribet. Ahad jadi minggu. Ini kejauhan. Ahad jadi minggu tuh kejauhan. Sebenarnya Ahad yang paling pas. Kalau minggu tuh nggak ada kaitan dengan Islam sama sekali. Senin itu Itsnin, hari yang kedua. Hari Ahad kan hari yang pertama. Itsnin hari yang kedua. Cuman jadi apa? Senin. As-Salasa, Sulasa hari ketiga. Sulasa, Yaumul Sulasa yang benar bahasa Arab. Tapi kita jadi apa? Selasa. Kan gampang gitu. Sulasa kan susah. Yaumul Arbi'a hari yang keempat. Arbi'a. Jadi apa? Rebo. Kan nyambung apa? Coba kita ngomong, Pak, kita ketemuan Yaumul Arbi'a atau hari Arbi'a ya. Arbi'a apa? Hari keempat, hari Rebo. Kita bikin Yaumul Khamis yang kelima tuh Khamsah. Khamis. Jadi Kemis. Nggak kemana-mana ya, nggak tahu ketemu. Jum'ah, Jumat. Sabat, hari Sabtu. Ahad. Cuman yang ngaco cuman minggu aja tuh ngaco. Kagak ada hubungannya tuh. Itu nggak ada apa? Hari Ahad ke Minggu nggak ketemu. Mustinya apa? Ahad. Makanya terutama orang-orang masjid nih, sholat masjid kalau bisa ngumuminnya hari apa? Ahad. Jangan Minggu lagi karena itu nggak nyambung sama sekali dengan apa? Yang berbau Islam, nggak ada sama sekali. Yang benar Ahad, Itsnin, Sulasa atau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi, riwayatnya Ahad nih ya. Cerita tentang jadi manggos atau jadi apa, minggus dan seterusnya. Nah, ini adalah apa? Hari Jum'ah. Yaumul Jum'ah, Yaumul Jum'ah atau Jum'ah. Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Jumat ini di zaman dulu suka disebut Yaumul Arubah. Ada yang mengatakan di zaman jahiliyah Jumat itu suka dipanggil Yaumul Arubah, hari Arubah. Tapi sebagian ulama bilang enggak, hari Jumat itu sudah ada dari zaman dulu. Intinya hari Jumat menjadi hari yang paling istimewa dalam ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu yang pertama yang paling istimewa adalah hari Ahad. Bagi siapa? Bagi Nasrani. Hari Ahad. Terus hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nah baru Yaumul Jum'ah. Baru hari Sabtu atau Sabtu sebelumnya adalah kemuliaan untuk orang Yahudi. Jadi Yahudi untuk kemuliaannya hari Sabtu, hari Ahad untuk Nasrani, sementara hari Jumat adalah untuk umat Nabi Muhammad dan dipilih oleh Allah min afdal. Itu hari Sabtu mulia, hari Ahad mulia, tapi min afdal, hari Jumat lebih afdal. Itulah kenapa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena segala apapun yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad menjadi afdal. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Hari menjadi afdal karena hari Jumat itu yang afdal untuk Nabi Muhammad. Jadi seluruh untuk Yahudi Nasrani kalah afdalnya dengan hari Jumat karena itu hari milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasa, semua yang nisbat kepada Nabi pasti menjadi yang paling afdal. Umat Nabi Muhammad itu yang paling afdal karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sampai harinya pun menjadi afdalul ayyam. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Itu hari kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Jumat itu disebut hari Jumat karena nanti kalau kita belajar tentang hari Jumat, kenapa dinamakan limadza summiya al-jumu'atu jum'atan? Kenapa dinamakan Jumat itu Jumat? Ada sebabnya. Salah satunya dikumpulkannya seluruh unsur ciptaan Nabi Adam itu di hari Jumat. Unsur tanah itu diciptakan di hari Jumat, dikumpulkan. Karena Jumat itu artinya berkumpul. Jadi berkumpulnya unsur-unsur bahan penciptaan Nabi Adam di hari Jumat. Maka disebut Jumat. Ada yang mengatakan karena berkumpulnya umat Nabi Muhammad dalam jumlah besar di hari Jumat. Makanya disebut Jumat. Dia berkumpul. Kata-kata Jumat itu berkumpul. Ada yang bilang karena berkumpulnya al-khair al-katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak, maka disebut hari. Jadi Jumat itu artinya berkumpul. Ada yang mengatakan berkumpulnya bahan-bahan yang akan dibuat untuk menciptakan Nabi Adam. Disebut berkumpul karena berkumpulnya manusia di hari Jumat.
disebut berkumpul hari Jumat? Karena di situ berkumpulnya berbagai macam kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Dikatakan sungguh di hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Fihi khuliqa Adam wa fihi kubit. Dan di hari itu juga dimeninggalkan Nabi Adam. Nabi Adam meninggal di hari Jumat. Jadi beliau diciptakan di hari Jumat, meninggal juga di hari Jumat. Kemudian wa fihi kubit, wa fihi an-nafkhah. Ditiupkan sangkakala juga di hari Jumat, artinya kiamat. Jadi kiamat itu di hari Jumat. Kiamat tidak ada yang tahu, tetapi hanya harinya diketahui. Seperti yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Hadis yang sangat panjang itu. Di dalam kitab An-Nawawi ada juga disebutkan. Di kitab Arba'in. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidai faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala al-islamu antas hada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tusum Ramadan wa tu'tiyaz zakah wa tahujjul bait man istata' ilaihi sabila. Sadaqta fa akhbirni anil iman faqala al iman wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa akhbirni anil ihsan faqala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang terakhir ditanya, wa fa akhbirni mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Faqala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Malaikat Jibril nanya kapan hari kiamat. Rasul bilang yang ditanya sama yang bertanya sama-sama nggak tahu. Berarti nggak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi di hadis ini sungguh hari kiamat nanti datangnya hari Jumat. Berarti kagak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali harinya doang dikasih tahu sama Nabi Muhammad, yaitu hari Jumat. Jadi boleh jadi Jumat depan kiamat. Loh, nggak ada yang tahu, boleh jadi Jumat depan kiamat, boleh lagi Jumat lagi. Makanya jangan nunda-nunda ibadah, ntar keburu apa? Kiamat. Wah kayaknya kan tanda-tandanya kan ada tuh kalau hadis itu diterusin ma amaratuha. Faqala Nabi sallallahu antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata li'arnas yatatawaluna fil bunyan. Berarti kan belum ketemu tuh tanda-tandanya. Ya kalau nggak kiamat rame-rame, kiamat kecil. Apa kiamat kecil? Mati. Kalau untuk mati berarti apa? Kiamat untuk kita. Karena kiamat itu intinya adalah tidak lagi bermanfaat amal. Berarti kalau kita mati, makanya disebut apa? Kiamat kecil, mati sendirian. Kiamat kalau dimati, kiamat berarti sudah nggak ada apa? Maka jangan pernah menunda-nunda amal. Insya Allah Allah panjangkan umur semuanya untuk terus bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal an-nafkhah, peniupan sangkakala itu di hari Jumat. Kemudian wa fihi sa'qah, begitu juga peniupan pembangkitan juga di hari Jumat. Jadi habis ditiup pertama mati semua hancur, ditiup yang kedua bangkit. Cuman tentunya berjaraknya ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang bilang 40 hari dan seterusnya, berbeda pendapat. Intinya hari Jumat ini ada kejadian besar zaman dulu, yaitu diciptakan kakek moyang kita Nabi Adam. Dan ada kejadian besar yang akan terjadi di hari Jumat, yaitu kiamat. Jadi hari, bulan, waktu istimewa itu bukan karena zat harinya, tapi apa yang terkandung di dalamnya. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Rumah antum mulia nggak mulia bukan dari fisiknya, bukan dari bagusnya, hebatnya, gedungnya, luasnya, bukan, atau perabot yang mahal, bukan. Apa yang diisi di rumah itu, apakah dipakai ibadah apa nggak ibadah. Kalau ibadah, rumah itu menjadi rumah yang afdal, menjadi mulia. Mobil kita bukan karena mereknya yang hebat, yang bikin mulia itu bukan mereknya, Alphardnya, Mercy, bukan itunya. Yang dilihat digunakan untuk apa tuh mobil. Itulah yang menyebabkan menjadi apa? Mulia. Begitulah Jumat. Bukan harinya, harinya sama, jamnya 24 jam.
menitnya sekian, detiknya sekian, sama dengan hari Ahad, Sabtu, Senin, Selasa sama. Cuman kejadian apa yang terjadi di hari itu, itulah yang menyebabkan mulia. Ini pelajaran untuk kita. Kampung ini sama dengan kampung sebelah. Kampung sebelah sama. Cuman yang dilihat apa yang ada di kampung itu, bukan materinya. Kalau materinya sama, semuanya ini fana, nggak ada apa yang kekal. Tapi apa yang diisi di kampung itu, apakah ada pengajiannya, apakah ada sholat jamaahnya, apakah ada sholawat kepada Rasulnya, itu yang menyebabkan apa? Mulia dan tidak mulia. Ini harus kita, jadi jangan kita pernah kecil hati dengan rumah yang kecil, jangan pernah kecil hati dengan kendaraan yang tidak bermerek. Yang penting kalau itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita tergoda dan bangga dengan materi yang rumah kita yang begitu mewah, isinya sekian miliar, mobil yang begitu hebat. Hati-hati, itu akan dianggap remeh di hadapan Allah dan tidak ada artinya bila rumah kita tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini pelajaran yang luar biasa. Nabi nggak mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Kenapa? Nggak disebutin, nggak diem Rasulullah. Terus nggak nyebutin jamnya beda, waktunya pendekan, waktunya panjangan, enggak, karena materinya sama. Tapi di situ tuh fihi khuliqa Adam wa fihi kubit wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah, disebutin apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Oleh karena itu kenapa lagi kita masih mikirin materi yang kita kelihatan, rumah kecil, nggak ada kendaraan. Bukan yang itu yang kita pikirin. Yang kita pikirin, bisa nggak kita jadikan nih apa yang kita punya menjadi mulia di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Isi dengan berbagai macam ibadah. Insya Allah nih Setu termasuk salah satu kampung yang mulia di hadapan Allah. Karena paling tidak setiap Sabtu di kampung kita ini, Setu, Bambu Abu dan sekitarnya, kita sebut salawat kepada Nabi Muhammad. Kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita kumpul bersilaturahim semuanya. Ini merupakan luar biasa. Jangan kita lihat dari fisiknya saja, tapi dalamnya. Inilah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ini hari yang sangat istimewa, kata Rasul. Nabi lanjutin lagi. Fa'aktiru minas salati alaiya, atau fa'aktiru aliyya minas salah. Riwayat yang berbeda-beda, tapi intinya fa'aktiru aliyya minas salati fih. Perbanyaklah oleh kalian baca sholawat di hari itu.